berdiri jadi pandu. Bapak yang hormati, jadi benar sekali kata Pak Kades bahwa ketika juga Agustus 45 Soekarno Hatta itu tiba-tiba proklamasi sama menyatakan ada yang kita republik. Coba bayangkan kalau dulu Soekarno Hatta mengatakan bahwa negara konsekuensinya kalau negara republik itu harus ada pemilu. Nah, pemilu itu salah satunya adalah konsekuensi pertama kenapa Soekarno Hatta memilih negara jadi Pak Karno yang merata saja jadi nggak perlu ada pemilu dan nanti jadi lagi presidennya adalah anak cucu kita, tapi ternyata pendiri negara ini orang besar, jadi dia pengennya bahwa semua orang bisa dipilih, semua orang bisa memilih, dan sampai sekarang kita ketika milih bupati pun kita bisa lewat pemilu. Nah, enaknya adalah negara demokrasi itu semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi bupati, Pak, kalau kita konteksnya ke Malang. Jadi Bapak Ibu besok kalau punya anak bisa dimotivasi dari sekarang. Syarat bupati itu gampang kan undang-undang. Syaratnya umurnya minimal 25 tahun, Bapak Ibu. 25 tahun. Kedua, pendidikannya nggak usah tinggi-tinggi, cukup SMA. Jadi undang-undang kita itu selama ini mengatur SMA bisa jadi bupati. Jadi padahal di kantor itu kerjanya harus S1 sekarang ya. Di KPU kalau kerja rata S1 atau minimal D3 lah kalau tenaga teknis pendukung. Tapi jadi bupati syaratnya mudah, SMA sama SMA umur 25 tahun. Tapi kalau gubernur 30 tahun itu bisa dimotivasi. Terus lebih enak lagi, sebenarnya jadi bupati atau jadi gubernur, jadi presiden itu tidak perlu punya uang banyak. Kenapa? Karena semua biaya untuk kampanye itu sudah disediakan sama KPU. KPU itu sudah mencetak baliho, sudah mencetak unggul-unggul, sudah mencetak spanduk. Itu untuk semua paslon yang datang jadi bupati. Tapi memang untuk jadi bupati memang syaratnya adalah dua, Bu. Lewat partai politik sama lewat independen atau persorangan. Nah, kebanyakan biasanya lewat partai politik. Jadi dia ikut partai politik, nanti dapat dukungan, dapat dari partai politik yang punya kursi di DPRD, datang ke KPU. Itu syaratnya memang agak berat, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau bisa independen. Misalnya Pak Imam nih, Pak Imam tahun nanti 2024 misalnya Pak maju jadi bupati, bisa lewat tidak pakai partai politik, lewat independen atau persorangan. Cukup mengumpulkan KTP sebanyak 6,5% dari daftar pemilih. Daftar kita sekitar 1,1, jadi sekitar 73.000 Pak. Jadi Pak Imam kumpulkan KTP 73.000, fotokopi, dan fotokopinya bawa ke KPU. Kalau kita verifikasi ternyata benar, itu bisa jadi calon bupati. Nah, jadi Bapak Ibu mulai sekarang kalau mau jadi bupati, anaknya bisa kenal siapa, dimotivasi dari sekarang. Jadi bupati itu tidak harus kaya. Karena apa? Karena semua biaya untuk dia kampanye, tes kesehatan, bahkan nanti insya Allah akhir November kita akan ada debat publik lewat TV nasional. Kalau nggak News TV, Kompas TV, kita sewa 3 paslon ini, nomor 1, nomor 2, 3, ada di studio TV, kemudian bisa kampanye langsung. Bapak Ibu bisa lihat ininya, visi misi program kerjanya. Selesai. Jadi kalau ada yang bilang jadi bupati susah, uangnya banyak, itu sebenarnya enggak juga. Nah, terkait kenapa uangnya banyak, tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Kades, karena demokrasi ini salah satu asasnya adalah karena pengen dipilih langsung dan pengen dapat suara paling banyak yang menggunakan politik uang, itu masalahnya.
akhirnya ketika pakai politik uang, misalkan saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba nyalon jadi anggota DPR atau nyalon jadi bupati, karena bapak ibu tidak pernah kenal saya, satu-satunya jalan adalah saya kasih uang. Nah, uang itu adalah jaminan bahwa saya akan milik jenengan, karena saya tidak kenal jenengan. Nah, ke depan kalau tidak ada politik uang, maka yang ideal tadi bisa segera. Nah, caranya biar nggak ada politik uang, tadi Pak Kades bilang, kita terlalu sayang menggadaikan umur Pemalang ini 5 tahun, Pak. Saya kasih gambaran saja, Pemalang itu indeks pembangunan manusianya itu nomor 34 di Provinsi Jawa Tengah. Kita tuh hanya menang dari Brebes. Angka kemiskinannya itu nomor 33, Bapak Ibu semua. Itu data BPS terakhir yang saya baca. Nah, kondisi ini bisa dipecahkan kalau kita pilkadanya memilih dengan cara yang baik. Tapi kalau enggak ya kita kondisi kayak gini terus nih, Pak. Dan sayang itu. Nah, mungkin hari ini kita nggak merasakan, tapi ada di kita, anak-anak kita akan merasakan. Nah, jadi saya pikir kuncinya ada di pilkada besok. Kuncinya ada di TPS besok. Kalau Bapak Ibu memilih dengan yang baik, dengan hati nurani, saya pikir bisa. Dan besok tidak hanya pilkada, Bapak Ibu. Besok ketika pilkada, ketika misalkan pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, sama DPRD kabupaten, kita bisa milih dengan cara yang baik. Kalau enggak, nanti orang-orang kayak yang baik itu, orang baik, pintar, punya prestasi, tapi tidak punya uang, sampai kapanpun tidak akan pernah terpilih. Kalau dia tidak pernah terpilih, ya kita akan dipikir orang-orang yang sebenarnya tidak baik, tapi dia punya uang banyak. Nah, itu kondisinya yang hari ini kita rasakan. Satu-satunya jalan ya kita sendiri. Kalau kita bisa independen, kita bisa jujur, tidak pakai politik uang, kita bisa punya pemimpin yang baik. Nah, itu terkait sederhana terkait demokrasi yang sedang kita jalani. Makanya ada yang bilang, kenapa sih harus demokrasi ya Pak? Kok kondisi kita kayak gini terus, ya, di atas ribut terus. Tapi ini konsekuensi dari negara demokrasi. Untuk garis besarnya itu bisa saya sampaikan. Yang jelas kalau untuk pilkada, saya menyampaikan ada banyak hal baru yang harus Bapak Ibu perlu cermati besok terkait COVID-19. Jadi besok itu Pak, sama teman-teman semuanya, besok itu pilkadanya agak aneh. Anehnya apa? Anehnya semua pemilih wajib pakai masker. Itu hal yang belum pernah ada di pilkada sebelumnya, baik di sini ataupun di seluruh dunia belum pernah ada. Kalau yang tidak punya masker, Bapak Ibu jangan khawatir, petugas TPS sudah kita sediakan masker. Jadi kalau anggaran kita itu satu TPS akan kita sediakan sekitar 100 masker. Jadi kalau ada 500 pemilih, ada 100 masker kita sediakan. Tujuannya adalah kalau ada pemilih lupa maskernya jatuh rusak, kita sediakan. Terus Bapak Ibu, kalau ke TPS besok itu wajib cuci tangan. Cuci tangannya di TPS tuh, karena besok itu setiap TPS akan kita sediakan alat cuci tangannya, kayak padasan, kayak ember dan airnya. Jadi besok petugas linmasnya salah satu tugasnya adalah memastikan ember itu ada airnya juga. Nah, ini hal yang baru. Jadi wajib cuci tangan. Setelah cuci tangan, untuk itu setelah itu maju ke petugas TPS, Bapak itu nanti juga dapat sarung tangan. Kita akan pastikan semua pemilih itu kita kasih sarung tangan. Sarung tangan plastik Bapak Ibu, bukan sarung tangan. Tujuannya adalah nanti setelah dipakai langsung dibuang di tempat itu. Jadi nanti di TPS itu ada tempat sampahnya. Nah, ini hal yang baru juga. Jadi nanti logistiknya banyak banget Pak Kades. Jadi nanti mungkin di balai desa itu logistiknya selain kotak suara, bilik, tempat sampah, terus tempat cuci tangan sama sabunnya. Itu hal yang belum pernah ada di pilkada. Setelah itu Bapak Ibu nanti antrinya pun harus diatur. Nanti petugas linmasnya ini baru juga nih. Petugas linmasnya itu akan kita sediakan termogan. Jadi salah satu tugas linmas itu adalah memastikan pemilih datang dengan kondisi 37,3 ke bawah. Jadi kalau ditembak kepalanya atau tangannya itu di atas 37,3, dia nanti punya bilik khusus Pak. Bilik khusus itu akan dilayani orang dengan pakaian khusus, baju hazmat atau baju astronot. Itu ada. Jadi satu TPS besok kita sediakan minimal 1
baju astronot. Tujuannya untuk melayani pemilih yang ketika ditembak ternyata 37,3 derajat Celcius. Tapi kalau pemilih biasa, biliknya biasa, ada 4 bilik sama 1 bilik khusus saja, ada 5 bilik. Kalau pilkada zaman dulu cuma 2 bilik Bapak Ibu, kalau sekarang besok 5 bilik. Itu hal baru yang belum Bapak Ibu pernah lihat di pilkada sebelumnya. Nah itu gambaran real besok pilkada 9 Desember 2020. Bapak Ibu akan melihat itu TPS. Jadi nanti jangan heran petugas KPPS-nya itu pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan latex. Jadi kayak di rumah sakit kayak mau operasi. Nah, itu jangan heran juga. Intinya kita pastikan yang masuk ke TPS itu dalam kondisi sehat, pulang dalam kondisi sehat. Makanya alat cuci tangannya itu ada. Paling itu gambaran real yang Bapak Ibu nanti lihat di pilkada yang baru. Untuk bahkan nanti sebelum pilihan itu akan kita sterilkan dengan cara disemprot. Jadi kita belikan disinfektan untuk lokasi. Jadi besok semua TPS berapa jumlahnya? 13 kita kasih termoganya 13 Pak. Jadi KPU belikan termogan buat TPS. Kalau desa punya berapa? 2. Jadi kan nggak mungkin kita pakai termoganya desa kan? Nah, makanya kita belikan 13. Nah, terkait KPPS-nya sekarang lagi proses. Bahkan KPPS-nya pun sekarang beda. Kalau dulu umur 17 tahun bisa jadi anggota KPPS. Sekarang umur 20 tahun minimal paling muda. Paling dewasa, paling tua 50 tahun. Jadi 55 nggak boleh jadi anggota KPPS. Walaupun punya pengalaman nggak boleh. 60 tahun banyak pengalaman misalnya nggak boleh. Harus 50 tahun. Itu yang hal-hal yang kita rasakan sekarang dan kondisinya kita susah banget nyari anggota KPPS. Nah, tapi kalau Linmas kan nanti kita per TPS 2. Nah, Linmas itu tidak ada ketentuan umurnya. Tapi kita minta ke Pak Kades Pak, kalau bisa yang sehat Pak. Karena kan kemarin di Padu Raksa ada yang meninggal 1 tuh, petugas KPPS desa. Di Taman juga kalau salah ada 1 Pak ya. Iya, tabungan. Kita menghindari kayak gitu, kita menghindari kemungkinan terjadi. Terus hal yang baru juga, ibu hamil juga dilarang jadi anggota KPPS. Ini mohon maaf sekali. Karena apa? Karena hamil itu dianggap rentan terhadap COVID. Kita antisipasi sejak awal. Jadi hamilnya umur berapa saya tidak tahu. Yang penting kalau dia hamil, jadi memang agak berat. Tapi kan kondisinya kayak gini Pak untuk standar protokol. Umur, terus hamil itu sangat berpengaruh terhadap rekrutmen KPPS. Paling itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sederhana saja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu gambaran besok real kondisi di TPS terkait kayak money politik dan itu nanti ada Bawaslu, ada pengawas pemilu, bisa sosialisasi, terus ada teknisnya, ada TPS juga bisa langsung tanya tentang bagaimana pemilihan lain bisa ada. Saya hanya kasih gambaran sederhana kondisi tanggal nanti Rabu 9 Desember 2020. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak ya, bisa di nomornya, bisa di gambarnya, jadi lebih biar suaranya sah. Jangan sampai terus nyoblosnya jangan semuanya dicoblos. Kalau semuanya dicoblos nanti nggak sah, gitu kan. Nah, salah satu yang menurut Bapak Ibu semua layak untuk menjadi Bupati Malang 2021 nanti. Jadi begini lebih kecil, jadi lebih mudah sih. Kalau dulu kan pemilu kemarin ada yang sampai lembur, sampai pagi ngitungnya ya. Nah, kalau besok kayaknya cuma 2 jam selesai. Tapi jam 3 udah ada pemenangnya. Nah, terus besok itu pakai semua TPS itu wajib ada yang punya HP bagus besok itu. Karena besok ngitungnya itu pakai aplikasi Pak. Karena hal yang baru. Jadi nggak boleh satu TPS nggak ada yang punya Android, punya smartphone itu nggak boleh. Harus ada minimal 2. Belikan 1 TPS 1. Harus ada yang minimal 2 TPS yang punya smartphone. Karena tujuannya untuk ngitung pakai aplikasi nanti, ada aplikasinya. Jadi besok 2 jam kayak itu nggak penting. Pemenang Bupati Pemalang itu siapa? Dari KPU Pak satu-satu. Harusnya gitu. Itu kita
udah beli termogan, udah beli kata habis duitnya mau. Semangatus Pak. Jadi TPS itu masih ya PPS tuh dipastikan sama PPK minimal di TPS itu harus ada dua yang punya smartphone bagus. Minimal dua, kalau bisa semuanya. Kalau ini minta sama PPK. Potong honor. Kalau honor udah tahu semua honornya. Honornya KPPS itu ketua 550, anggotanya 500, linmasnya 300.000. Tapi Bapak Ibu nanti ada biaya khusus untuk pembuatan TPS sendiri. Ada biaya pembuatan TPS 1 juta kalau tidak keliru 1 juta sama uang makannya 23.000 setahu saya per orang itu tinggal diatur sedemikian rupa yang tadi berjalan. Kalau HP wajib punya sendiri. Potong seragam. Misalkan linmas nih, linmas kan ada yang linmasnya punya seragam, ada yang enggak. Kalau misalkan 13 TPS kali 2, 26 ada seragamnya semua nggak Pak? Kalau ada sih enak. Biasanya ada yang desa yang linmasnya terbatas, akhirnya seragamnya nggak punya. Nah, kalau kayak gitu solusinya nggak apa-apa. Yang penting nanti ada ID card-nya bahwa dia adalah pelatih atau linmas. Nggak harus pakai linmas. Kali itu. Jadi bagus buat nggak ada pertanyaan lain. Sebelum pelaksanaan Kayaknya pun mundur ya. satu relawan paslon nggak boleh Sama linmas sama KWPS itu dia nanti tanda tangan fakta integritas Pak, buat dia bersikap integritas. Dan yang paling penting Pak, Bapak Ibunya nanti jadi KWPS sama linmas itu wajib rapid. Ini yang belum saya sampaikan, rapid test. Rapid test itu nanti teknisnya insya Allah petugas puskesmas datang ke balai desa Pak, biar menghindari kerumunan. Linmas sama KWPS kita kan 26.000 satu Malang, nggak mungkin dilayani satu TPS atau 25 satu puskesmas. Ini taman berapa KPPS Pak? Taman 2.835. Anggota KPPS-nya belum linmasnya ya? Belum linmas. Jadi nggak mungkin kan dilayani dua puskesmas kan? 3. Jadi besok insya Allah ke desa-desa itu harus diatur di TPS ya, dia tidak kerumunan. Pak Agus, Gimana? kemarin Pak Eko sudah koordinasi ke masing-masing puskesmas. Tapi untuk sementara belum bisa Pak Eko ya untuk Iya, Pak. desa-desa ya. Saya sudah koordinasi dijemput dengan Pak Ratoyo. Pak Ratoyo. Di Banjar Bawah itu dengan Dr. Hani, Labunan dengan Pak Permadi. Untuk sementara ini infonya mereka kayaknya kalau untuk ke balai desa kok merasa kesulitan karena alasannya satu nakesnya terbatas Pak. Yang kedua mereka kan harus memakai APD. Iya, jadi barangkali bisa lebih dikuatkan lagi koordinasinya Pak. Karena memang kalau menurut saya nanti bagus sekali kalau rapid test itu di balai desa, akan lebih tertib kalau menurut saya Pak. Ya, terima kasih. Kemarin memang sudah koordinasi, mereka sudah siap ke desa-desa. Tapi mungkin setelah lihat 26.000, mikir-mikir juga. Tapi kita coba mohon ke Dinkes agar ke desa-desa. Iya Pak. Itu belum termasuk pengawas TPS-nya Pak. Oh iya. Pengawas TPS kan ada satu juga per TPS, jadi nambah. Jadi Pemalang itu bisa 32.000 harus dirapin. Nah itu memang pilkada yang rumit terkait dengan protokol kesehatannya. Nah nanti tugas beratnya PPK sama PPS adalah memastikan linmas dan KPPS tidak lari di hadiran. Karena jangan sampai sudah ditetapkan jadi KPPS linmas tapi besoknya nggak mau rapid, repot. Jadi wajib ikut rapid, karena kalau nggak rapid kita jadi tidak bisa memastikan bahwa si petugas ini dalam kondisi sehat. Jadi ini Pak Kades sudah tolong Pak
anggota Linmas sama KPPS-nya dikawal biar rapi. Ya, tapi sebisa mungkin memang harus di desa memang dengan sangat kalau ke salah satu berat. Iya Pak, terutama untuk desa yang jauh dari puskesmas seperti Sitemu, itu jauh. Itu biasanya mereka tunggu-tungguan dulu. Akhirnya berangkat ke puskesmasnya sudah siang. Nakesnya itu biasanya sudah di luar jam kerja seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, memang resikonya kabupaten yang luas kayak gini Pak. Iya. Kalau pilkada TPS-nya 3.148. Kalau kota Pekalongan itu TPS-nya cuma 500 itu. Jadi kota Pekalongan Salatiga itu paling TPS-nya di bawah 500 kalau Tegal. Memang kondisi kayak gini. Tapi ya harus namanya aturan undang-undang harus kita jalani. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Kayak sudah jelas semua. Kalau sudah jelas semua bisa di. Pak, non sewu, barangkali ini kayaknya agak riskan Pak. Yang sering terjadi itu adalah tentang jenis-jenis pemilih dan memperlakukan pemilih. Jadi pemilih itu ada berapa jenis, kemudian nanti memperlakukannya bagaimana, itu biasanya KPPS banyak yang bingung Pak, non sewu. Oh iya. Dari pemilu ulang ya. Ya, dan itu juga pengalaman kemarin di Kecamatan Taman bisanya terjadi PSU karena terkait masalah itu Pak, non sewu. Oh jadi yang itu nanti petugas TPS-nya. Iya. Syarat utamanya kan punya KTP. Nah, jadi jangan misalkan dia warga Penggarit sudah pindah ke Jakarta, tapi hari itu mudik dia sudah pindah KTP misalnya itu warga Penggarit sudah kenal asal masuk saja itu harus dipastikan betul-betul karena syarat utamanya masuk KTP. Dan teman-teman TPS pastikan pemilih di sini sudah punya KTP semua atau tidak. Kalau yang belum laporkan ke PPK biar PPK ke KPU untuk memastikan semua sudah melakukan perekaman dan laporan. Itu memang yang di hari-hari memang lebih. Tapi insya Allah karena ini pilkada, teman-teman harus lebih ringan, tapi juga biasanya lebih panas sih kalau paling hari-hari juga dipastikan. Ini yang rumit itu standar kesehatannya sebenarnya. Kalau itu kayaknya protokolnya. Besok kira-kira KPPS bisa nggak kerja sambil pakai sarung tangan latex itu kan? Yang penting jangan plastik Pak. Plastik kayak kemarin. Kalau plastik buat pemilih. Kalau KPPS itu pakai latex. Karet Bu, sarung tangan karet. Tapi itu celup cinta. Oh iya, Bapak Ibu besok tintanya nggak dicelup ya, tapi pakai pipet. Tetes pipet itu. Iya, jadi biar nggak bekasnya orang. Itu hal yang baru juga harus ditetes, bukan dicelup. Mungkin itu PPK mau nambahin PPS sudah jelas semua. Terkait ini Mas, DPC dalam satu TPS ada warga yang bermasuk di dalam masuk ke TPS, tapi dia menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Satu desa tuh. Satu desa. Wah kalau satu desa jangan Pak, itu nggak boleh. Tapi kalau satu beda kecamatan boleh. Kalau satu desa Iya, boleh. kalau satu desa kan juga argumentasinya nggak bisa karena satu desa. Kecuali dia Pemalang kerja di Moga misalnya itu bisa. Misalnya kayak saya nih, saya TPS-nya di Kebun Dalem, tapi pada tanggal 9 Desember saya kerja memantau pemilu di Moga, saya bisa ngurus pindah. Ini tapi kalau satu desa nggak boleh, masih jangkauannya masih kecil. Soalnya ada kasusnya ada yang masuk desa. Iya. Jadi pertimbangannya bukan itu tadi pertimbangan lain. Saya nggak mau di TPS sana, saya mau ngeluarin. Ada apa? Oh ya Pak Agus. Oh ya, Rawan ngomong Itu untuk tadi yang pindah pemilu, pindah tempat pilih itu untuk suratnya memintanya ke desa, ke PPS atau bagaimana dan hamil berapa barangkali ada kejadian seperti itu. kan gini, setiap setiap TPS itu sudah kita sediakan surat suara cadangan.
Jadi nggak usah minta ke PPS atau ke Enggak, maksudnya ini Kak, Surat kita keterangan A5. surat keterangan A5-nya itu meminta seperti yang dulu ke PPS atau ke mana kayak gitu Pak, ke PPK atau gimana? surat keterangan pindahnya. Heeh. Itu ke PPS awal. Ke PPS-nya PPS berarti. awal. PPS itu. Itu pindahnya mau kemana? Misalkan saya di tangan, Iya. ya saya mau pada saat hari itu saya nggak bisa milih di tangan di desa saya, dan saya itu bisa mau di Watu Kumpul kayak gitu. Nah, berarti saya ngurus A5-nya itu dari desa itu hamil berapa kayak gitu minimal gitu loh Pak. Kalau detail hamil berapa saya belum dapat ininya. Tapi yang jelas ngurusnya di PPS. Biasanya 1 bulan menjelang. Tujuannya adalah biar logistiknya itu sudah pas. Iya, misalkan PPS ini ada tambahan berapa, jadi maksimal. Iya, soalnya kan- Jadi jangan mendadak. Maksimal 3 hari sebelum hari H, Pak. Iya, tanggal 6 Pak. Jadi dan di PPS yang Jadi kita minta di PPS asal. Nanti kita serahkan ke PPS tujuan. Dan melaporkan ke PPS. Ada lagi atau mau nyampein? iya. Ini Bapak Ibu semua, ini relawan demokrasi Kecamatan Taman. Jadi KPU itu merekrut 3 orang ya? 3 orang warga Taman untuk jadi relawan. Relawan itu tugasnya untuk sosialisasi ke Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya jamiahan, punya acara-acara bisa undang mereka. Jadi tinggal disediakan air minum sama jajan. Jadi intinya gini Pak, mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita minimal dari rumah sudah menggunakan masker seperti itu. Menggunakan minimal dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Seperti itu, dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus dan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan ini bisa untuk disosialisasikan kepada saudara panjenengan di rumah semua